Hai guys, welcome back to my channel. Hai guys, balik lagi di channel si gabut hari ini. Kegabutan kita hari ini kembali akan berbincang-bincang. Seperti yang kalian tahu, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai jurusan teknik sipil bersama dua orang gabut lainnya yang tentunya yang selalu menemani kegabutan saya, Nicholas. Yeay. Dan satu rekan saya lagi di kegabutan ini akan ditemani oleh Joseph. Udah. Udah, Udah. apa sih? Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai yang pasti dasarnya dulu ya. Jadi kayak mengasih informasi mengenai jurusan teknik sipil. Mungkin buat kalian yang mungkin mau masuk teknik sipil dan mungkin buat kalian juga yang pengen tahu teknik sipil itu apa. Secara dasar dan secara umum mengenai persepsi sipil dari kita. Teknik sipil itu Kenapa? apa? Ya, jadi teknik sipil itu semuanya lah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Udah Apa singkat di aja. kehidupan itu sehari-hari banyak anjir. Misalkan nih, sekarang yang kalau kalian lagi nonton misalkan YouTube. Nah, kalian lagi nonton di mana misalkan? Mungkin lagi di rumah. Nah, rumah juga itu bagian dari sipil. Kalian keluar, ya kan? Kalian nginjek jalan aja itu udah bagian sipil. Oke. Naik Gila. MRT, naik busway, ya kan? Waduh. Termasuk Aduh. transportasi online gitu ya. Itu semua juga diatur di teknik sipil. Waduh. Sampai kalian juga misalkan mandi atau Mandi aja lu dihitung kan airnya berapa debitnya kan? ya. Jadi hampir semua hal yang menyangkut kehidupan kita itu diatur oleh teknik sipil, gitu. Nah, banyak orang tuh bertanya teknik sipil itu sama nggak dengan arsitek? Beda. Beda. Seneng saya gini. Respon yang sangat baik dari kalian berdua. Kita Ayo, harus lebih apa semangat bedanya? ya. Nah, apa sih kayak karena kalau orang umum kan pasti taunya arsitek itu kalau kita bilang teknik sipil itu kebanyakan orang taunya itu arsitek. Ya. Tapi sebenarnya itu kan dua jurusan yang berbeda, bahkan dua fakultas ya. Itu dua fakultas yang berbeda. Iya, apa bedanya? Kalau arsitek kan gambar, kalau sipil kan bangun. Iya, simpel dan sangat langsung bisa diterima dengan orang. Oke, luar biasa nih kalau prok. Tambahan, Cep? Kalau arsitek itu lebih ke estetika. Walaupun sebenarnya arsitek bisa bangun, bisa aja. Cuman ya lebih ke estetikanya. Sebaliknya sipil itu lebih ke misalkan cara bangunnya lah gitu. Cara bangunnya bagaimana? Iya, bagaimana lebih supaya bangunan menganalisa tentang perhitungan, terus menganalisa metode pelaksanaannya, lebih kayak gitu sih ke teknik sipil gitu. Kalau terkait gambar, arsitek kan terbatas kan bangunannya, nggak ada batasannya lah. Kalau rumah kan 3 lantai, di atas itu kan udah nggak bisa. Nah, kalian tuh di lingkungan kalian tuh banyak yang tahu nggak sih tentang sipil? Kalau kayak di lingkungan gua gitu, mereka tuh karena kebanyakan lingkungan gua dan kayak keluarga gua tuh kayak awam banget gitu tentang teknik sipil, jadi lebih banyak taunya. Malah kadang ada yang berpikir gua masuk teknik sipil tuh artinya nanti gua kerja di pegawai negeri sipil. Itu. Iya. Kalau di kalian maksudnya pada saling paham atau bagaimana? Paham sih, cuma mungkin nggak familiar ya. Aku sih tahu, cuma nggak familiar. ya mungkin mereka tahu gitu sipil, cuman
masih belum bisa bedain sipil sama arsitek gitu. Iya, berarti yang paling kebanyakan pokoknya orang nggak bisa bedain antara sipil dan arsitek gitu ya. Betul. Nanti kita jelasin tadi pokoknya bedanya itu. Pokoknya ya kita beda tapi kita saling berhubungan. Benar? Benar. Benar sekali. Nah, buat buat orang-orang yang nonton yang pengen mungkin yang masuk ke teknik sipil, di teknik sipil tuh kalian belajar apa sih? Mekanika teknik. Mulai dari mana nih? Mulai dari mana? Oh, dari itu ya. Kalau kalian tahu teknik sipil itu, kalian masuk teknik sipil itu kalian ada bidang-bidangnya. Ya. Secara umum sih kalian akan belajar semuanya. Ya. Kalau kita sih kalau dulu di gua itu belajar semua bidang dari teknik sipil. Bidang teknik sipil yang pelajarin itu ada 5. Keairan, tanah, apa lagi struktur, manajemen konstruksi, sama transportasi. Iya. Nah, maksudnya apa sih bedanya kalau keairan? Belajar apa, Cep? Kalau keairan, Cep? Keairan belajar saluran, belajar tentang irigasi, tentang curah hujan, tentang pengolahan limbah gitu. Kalau di tanah atau di geotek ya sebutannya ya. Ya. Apa nih? Niko. Apa lu bilang? Fondasi. Oh iya, fondasi. Udah dulu belajar fondasi doang di tanah. Fondasi, kestabilan lereng, apa lagi ya? Retaining wall, perbaikan tanah. Terus yang pasti belajar tentang jenis-jenis tanah ya. Jenis-jenis tanah, kadar-kadarnya lah. Ya, pokoknya begitulah. Terus yang ketiga itu struktur. Kalau struktur tuh kalian belajar tentang apa, Cep? Konik. Mekanika teknik. Struktur belajar apa, weh? Mekanika teknik. Pakai Secara garis besar mekanika teknik, terus dibagi-bagi lagi itu ada statika, mekanika bahan, ya analisis struktur, ya beda-beda sih, tapi semuanya tuh mekanika teknik. Di sini tuh kayak lebih kayak kalau di SMA tuh lebih kayak pelajaran fisika ya. Di sini tuh dasarnya tuh dari pelajarannya fisika. Nah, dari pelajaran fisika ini, nah itulah belajar di struktur-struktur ini, ngitung-ngitung beton, kekuatan beton, ngitung-ngitung kekuatan baja, kayak gitu-gitulah. Betul. Terus kalau di manajemen konstruksi itu kita belajar apa sih? Kayak gue gak punya ingatan apa-apa. Belajar mengelola suatu proyek gitu. Ya pokoknya belajar tentang RAB, belajar tentang pengaturan jadwal ya, pakai gitu. Iya, betul. Manajemen sumber daya gitu-gitu. Nah, kalau yang terakhir tentang transportasi, di transportasi itu kita belajar mengenai mentang-mentang skripsi. Aduh. Yang lu inget transport doang. Nggak inget juga sih. Pokoknya transportasi belajar tentang jalan, kalian belajar tentang kereta, belajar tentang apa lagi anjir? Iya, itu tentang pokoknya begitu-gitu, kapasitas lah, terus kayak tentang lalu lintas, terus tentang manajemen transportasinya, kayak banyak lah yang dipelajari transportasi juga ya, sama juga ngitung-ngitung gitu. Kayak ada ngitung-ngitung jalan, bikin tikungan, terus bikin flyover, ya begitulah, gila. Nah, buat kalian yang kalau di jalan lihat di pinggiran lampu merah, kalau ada anak-anak yang lagi cetak-cetek, anak mahasiswa yang lagi cetak-cetek, itu tuh mereka lagi praktikum lalu lintas gitu. Pokoknya itu bidang-bidang yang dipelajari di teknik sipil. Nah, untuk perkuliahannya teknik sipil sendiri itu ada teori sama ada praktikum ya. Ada teori dan ada praktikum. Nah, dari semua bidang yang dipelajari dan semua sistem perkuliahannya ada praktikum, ada teorinya. Apa yang menurut kalian tuh paling berat dijalanin waktu kuliah di teknik sipil?
Dua-duanya berat sih. Dua-duanya. Yang paling berat apa yang paling berat? Yang paling berat cari ceweknya nggak ada ya? Maksudnya itu paling berat ya. Oh, itu paling Kita berat ya. waktu zaman kita masih maba kan kayak masuk harapannya kan langsung gitu kan dapet. Mungkin iya dari jurusan lain gitu. Tapi ya gimana ya? Mungkin dengan sibuknya kuliah juga kita dan kita juga kan aktif gitu ya di kegiatan-kegiatan lain. Jadi kita kurang punya waktu untuk nyari-nyari lah gitu, ngelirik-ngelirik. Oke, stop. Kenapa topiknya jadi nyari-nyari? Oh, kelewatan. Kelewatan. Back to topic. Oke. Kurang. Oke. Sampai lupa aja. Apa yang berat selama sebenarnya menjalani perkuliahan? Kalau gua nggak deh, sebenarnya kalau berat tuh tergantung berat di otak atau berat di capek di tenaga ya, sebenarnya gitu sih. Kalau mau capek di otak ya tentu pelajaran di kelas lebih susah ya. Apalagi kalau dosennya dosen halu gitu kan, susah banget ngertiinnya. Iya, nilainya juga tiba-tiba tahu-tahu nggak lulus aja dia. Oh, iya. Nih, Ocep adalah teman saya dalam berjuang mengulang mata kuliah struktur. Iya. Terima kasih Ocep untuk segala contekannya. Membuat saya lulus. Nggak apa-apa lah, kita beramal kok. Jangan diikutin. Tapi bener loh, biar kata gitu gue juga lupa lu sekarang. Apa sih yang dipelajarin lupa. Serius, aduh parah banget. Yang paling berat tapi berarti apa? Praktikumnya kah? Praktikum ya capek tentunya. Capek hati, capek tenaga gitu. Capek hati. Capek hati lah. Kayak hidup lu tuh semua demi hidup lu semua ada di lab gitu. Di lab, iya. Iya. Setuju. Kerja tugasnya di lab ya. Kerjain tugas di lab, makan di lab, juga nongkrong aja juga di lab. Kalau anak-anak kan janjian gitu ya ngerjain tugas di kafe-kafe. Ya kita di lab gimana? Aduh. Ya. Aduh. Tapi kan kalau dikenang kan jadinya seru. Kalau dikenang tuh jadinya lucu. Pas dijalanin tuh emang ngejengkelin, ngeselin. Ngejengkelin banget sih. Iya. Kalau menurut lu Nick, apa yang paling berat kalau lu masuk dan apa lu kuliah di jurusan sains itu? Paling capek praktikum sih. Paling capeknya. Itu paling capek ya. Makanya ya sekilas itulah ya gambarannya ya. Pokoknya itu sekilas tentang kalau kalian mau masuk teknik sipil, pokoknya itu yang dipelajari. Itulah sekilas gambaran dari kita, persepsi mahasiswa yang sudah lulus dari jurusan teknik sipil dan persepsi kita terkait jurusan kita dan pengalaman kita seperti itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis.